Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dini al-Fatihah. Hamdan asyhadu rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil hakim. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, inna zina yajlibul faqra. Sungguh zina itu menarik kefakiran. Warata annahu ya'ti ala ahli al-mawqifi arihan muntinatun tu'di kulla barin afajirin ghayatal adha fayuqalu lahum hadhi raihatu furujiz zunati. Telah sampai sebuah hadis bahwa nanti di hari kiamat akan datang saatnya ketika orang-orang sedang berhenti itu mencium aroma yang sangat busuk yang menyakiti tiap-tiap orang baik dan tiap-tiap orang jahat. Orang baik dan orang jahat semua mencium bau busuk yang menyakitkan, dengan sangat menyakitkan. Kemudian diberitahukan kepada mereka semua, ini adalah bau kemaluannya orang-orang yang berzina. Baunya busuk. Orang berzina baunya busuk. Nah, di dunia kan kalau zina itu kan dapat menyebabkan serangan jantung, itu ya rokok. Menyebabkan penyakit-penyakit kelamin. Penyakit-penyakit kelamin kan bau itu. Penyakit raja singa, padahal singa enggak punya raja. Soalnya nek gawe istilah nguatan ya, singa ora tau zina ya malane, entah. Kita raja singa. Terus yang paling berat ya aid itu, dan bau itu. Wa fil hadis sahih, dan tersebut di dalam hadis sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam telah bahwa Nabi alaihi salatu wasallam ra'a az-zunata wa zawaniya bi misli tanuri ya'tihim lahabun nari min asfalihi fayasihuna wa yartafinguna wa dalika min anwangi ta'dzibillahi iyyahum fil barzakhi. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam melihat orang-orang yang berzina, yang laki dan yang perempuan, itu berada di dalam sesuatu yang mirip tungku. Api, jenenge gejolak api apa jenenge? Kobaran api mendatangi mereka dari bawah. Kobaran api mendatangi dari bawah tungku itu. Atau di bawah tungku itu ada kobaran api. Orang-orang yang zina, yang laki dan perempuan semua menjerit dan mereka berteriak-teriak.
Wa dzalika min anwa'i ta'dzibillahi iyyahum fil barzakh. Yang demikian itu terjadi mereka menjerit-jerit dan berteriak-teriak karena banyaknya macam siksaan Allah kepada mereka di alam kubur, di alam barzakh. Alam barzakh itu orang-orang yang zina laki perempuan kalau tidak bertobat, naudzubillah min dzalik, itu ditempatkan di satu tempat yang seperti tungku yang di bawahnya ada berkobar api menyala. Mereka menjerit-jerit, teriak-teriak karena berbagai macam siksaan Allah kepada mereka. Di alam barzakh kayak begitu. Ana kuburan pelacur tak kira. Satinggo praktek melihat. Alam kubur kan mudah dilihat sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah Ta'ala fi dzikri ihlakihi. Fi dzikri ihlakihi qaum Lutin hina ngamilu bil fahisati. Wa asarru 'alaiha. Walamma jaa amruna ja'alna 'aliha safila wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandutin musawwamatan inda rabbika wa ma hiya minadh zalimina bibangid. Kila dan seterusnya. Allah Ta'ala berfirman menceritakan mengenai kehancuran masyarakatnya Nabi Lut ketika mereka mengerjakan perbuatan yang kotor, yaitu homoseksual. Dan mereka terus-menerus melakukan hal itu. Firman Allah, falamma jaa amruna, maka ketika telah datang perintahku, janganlah ngaliha safila, aku jadikan yang atas menjadi yang bawah, dibalik. Yang atas jadi bawah. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandutin. Dan aku hujani mereka dengan batu dari neraka sijil yang bertubi-tubi atau di apa ya? Jatuh terus ya apa? Bahasane Jawa dirontoki ya. Apa? Ya dihujani, iki wis dihujani sih. Musawamatan inda rabbika. Kejadian itu di sisi Tuhanmu ada tandanya, menjadi pertanda. Wa ma hiya minadh zalimina bibangid. Dan hijarah seperti itu, siksaan seperti itu tidak jauh dari orang-orang yang zalim, orang-orang yang zina, orang-orang yang homoseks. Qila fi ba'dit tafasiri wa ma hiya bibangid minadh zalimina alladzina ya'maluna bi ngamalim. Dikatakan di dalam salah satu tafsir Quran, kalimat wa ma hiya bibangidin minadh zalimin, yaitu orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatannya masyarakatnya Nabi Lut. Siksaan yang seperti itu dekat dengan orang-orang zalim. Maksudnya di dalam salah satu kitab tafsir, orang-orang zalim di situ ya maksudnya yang tiru-tiru umatnya Nabi Lut itu homoseks itu.
Wa balagana anna rajulaini kana ya'malani hadil fahisata al khabisata fi baitin min fawqi saqfihi hajarun minal hijarati allati ursilat ala qaumil lutin fa kharaqa al hajaru as-saqfa wa qala alaihima fa ahlakahuma. Dan telah sampai kepadaku kepada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sebuah kejadian berita bahwa ada dua orang laki-laki yang melakukan hal yang menjijikkan seperti itu, yaitu homoseks di dalam rumah. Nah, tiba-tiba itu dari atas atapnya rumah itu ada batu yang sama dengan batu yang diutus kepada masyarakatnya Nabi Lot dulu. Kemudian batu itu melubangi atap rumah itu dan menjatuhi keduanya sehingga keduanya pun mati. Ada dua orang laki-laki homoseks. Tiba-tiba dari atas rumah itu ada batu, sama dengan batu yang dulu dipakai untuk menyiksa Nabi Lut. Jatuh, atapnya berlubang, batunya jatuh terus, menjadi dua orang itu sampai mati. Oh. Ya, bagi kita insya Allah lah seperti ini itu kan dijauhkan Allah. Ya, kebangetan kalau mengerjakan. Tapi bagi orang yang tidak pernah ngaji ya, sedikit demi sedikit kan bergeser. Awalnya kan semua orang itu kan normal lah. Setelah berzina, bosan dengan lawan jenis, terus ganti sesama jenis. Kadang-kadang dua-duanya dilakukan. Dengan lawan jenis ya, dengan sesama jenis ya. Ya benar-benar terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Karena keburukan itu pelan-pelan tumbuhnya, pelan-pelan. Seperti biji ya, tumbuh pelan-pelan, makin tumbuh makin besar. Keburukan ya seperti itu, kejahatan seperti itu, atau sebaliknya kebaikan, ketakwaan, keimanan itu ya seperti itu, pelan-pelan tumbuh. Secara umum itu sunnatullahnya, itu aturannya Allah. Babalagha dzalika ba'da salafi. Kabar itu sampai kepada salah seorang ulama salaf, faqala. Maka ulama salaf itu berkata, "Shadaqallahu wa ma hiya minadz zalimina biba'id." Sungguh benar, maha benar Allah, dan batu yang menyiksa seperti itu, kejadian seperti itu tidak jauh dari orang-orang yang zalim, orang-orang yang homoseks. Nah, kenapa di zaman kita, di zaman umatnya Rasulullah itu siksaan-siksaan yang segera seperti itu jarang terjadi? Ya karena memang Allah membuat aturan, karena rasa sayang Allah kepada Rasulullah, maka umatnya itu tidak segera. Umatnya itu maksudnya semua orang yang lahir setelah masa Rasulullah itu tidak segera disiksa untuk mengerjakan sesuatu, diberi kesempatan yang lebih panjang. Zaman dulu ya lebih cepat.
Apalagi kalau Rasulullah datang, siksaan nggak jadi turun misalnya gitu. Rasulullah sudah wafat membaca sholawat, siksaan mau datang. Itu banyak orang baca sholawat, Rasulullah datang, ya siksaan nggak jadi turun. Lebih banyak ditangguhkan. Ya ini kejadian ini mungkin ya kebangetan tenan di daerah yang kebangetan. Dan di situ ya nggak ada orang baca sholat atau gimana, dan orangnya ya keterlaluan. Sekarang kan banyak tuh anak-anak menjadi korban kelainan orientasi seksual seperti itu. Banyak ketahuan. Ada yang TK apa kayak? JIS, Jakarta International School. Ketahuan, nah, di situ banyak umumnya. Nah, sebulan bayarnya 30 juta. Ini kira-kira anaknya Sakiman sekolah nang kono. Tak kira Sakiman anaknya sekolah rong sasi ngono. Rambutnya wis botak ngluwi aku. Sasi 30 juta ya, Man. Memang SPP ini loh, Man. Belum antar jempute. Anakmu nek sekolah nang kono tak antar ke motormu, tak kira ya ora gelem, Man. Ngisen karo kancane. Untung anakmu ora sekolah kono, Man. Sehingga tidak menjadi korban keganasan kelompok homo, TK neng ngisor wit waru malah aman, jajan-jajan mung apa kae, bulat-bulat di sunduk itu. Kalau masih cimeng apa enek masih panas empuk, kalau udah dingin berarti lebih keras dari batu itu loh. Hah? Cemol apa? Cilok. Malah aman, makanannya cilok karo kelompok homo arep memperkosa bandem cilok, bandem. Bismillahirrahmanirrahim. Ini komentarnya Allah orang ya. Itu. Nah, sekolah itu rasa sing larang-larang, sing apa-apa, terbukti tidak terjamin keamanannya. Udah. Dan ya orang hebat-hebat itu malah biar sekolah itu ya sekolah biasa. Rasa sing internasional, standar macam masih ada ndak itu sekolah standar. Sampai ya cukup pleret, mendulung bangun tapan piro? Menulin bangun tapan 40. Nah, SMA-ne ya cerak-cerak wae rasa. Paling elit SMP Baturutno, elit banget. SMA-ne ya cerak-cerak kene. Dasare wong dadi ampuh tetep ampuh ngono wae. Wong ampuh ki sadurunge lair ki sok kecatet ning Lahul Mahfuz iki sesuk ana bocah lahir ampuh, ngono ta. Nek dasare rampuh ki ana bocah sesuk lahir ora ampuh blas. Senajan sekolah iki TK-ne ning TK sing SPP-ne sesasi mbayar 30 miliar. SD-ne yo sesasi mbayar 40 miliar. SMP-ne yo ngono, SMA-ne ngono. Akhirnya ming idiot. Nah, ngono kuwi kecatet kuwi. Nggak ada tokoh hebat tuh dari sekolah. Nah, kalau kuliah mungkin masih mungkin, masih agak mungkin. Ada marah sekolah, nabi orang yang sekolah udah jadi nabi lah. Bawa sekolah marah sudah jadi nabi, ya. Mana saya kau nawang aku nabi, padahal dia tahu sekolah ora seram memenuhi syarat ya. Nabi yang dulu nggak ada yang sekolah, kamu sekolah ngaku nabi. Gitu. Berarti nak kepengen jadi nabi nggak usah sekolah. Biasanya wong wedok pengen anaknya sekolah nang elit. Nek wong lanang wae anake seneng nek anake nang sekolah nang elit ya kuwi nggoni rock. Jadi gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang hebat di bidangnya masing-masingnya kebanyakan masuk sekolah biasa-biasa. Iki saking mana nyekolah anak ubi? Ngandak sekolahnya. Sopo nyari nyekolah ke anak neng elite. Bismillahirrahmanirrahim. Mbangane ngomong bayar ngono itu sebulan 30 juta ngono ki. Ke akhirnya yang diperkosa enak ya tragis banget kuwi. Aku mbayarke SPP TK sebulan 30 juta. Itu paling murah itu. Aku mbayangke si anak itu keringetan metu keringete siji dik ngono langsung ana sing ngelap. Ya fasilitasnya kudune ngono kuwi. Kudune ngono kuwi ya ta. Anake pilek sentrup ngono langsung ana sing ngedot srut ngene lho. Ha 30 juta kudune ngono, abol mangan ning kono 30 juta dikapak-ape mah diperkosa cleaning service kira ya edan ta kowe. Modaro ta. Sale dadi wong kok gaya ta. Gaya iki akhire mung tiba ta. Wah nek kejam padune jenengan ra kuat nyekolahke. Acen iki dendam. Dendam antar kelas, teorine Karl Marx itu. Pertentangan antar kelas. Lambane 30 juta ngono ya mbok golek TK sing sesasi 5.000 10.000. Tapi fasilitasnya tidak lengkap, Allah. Tidak lengkap terus ngopo? Ning omah fasilitasnya dikasih lengkap. Itu di rumah tidak lengkap, di sekolah tidak lengkap ya malah sip, entah. Nanti kalau biasa tidak lengkap fasilitasnya dikasih sedikit lengkapnya wes le sujud syukur ngantek buadoe pecah lah. Nah biasa fasilitasnya lengkap, kurang lengkap dikit aja udah komplain, udah mengeluh. TK sesasi 5.000 5.000. Oh, jatah saya itu kalau membayar SPP anak TK saya itu 30 juta ya Pak Ki. Lah yang 29.999.500 itu untuk sedekah, anakmu lah dari Jaya Raya. Ndak sasi anaknya disedekahi 29.999.500. Pak anaknya dari super tenan ya. Kaya Pak Mario Teguh, ini anak super, anu ta. Ya tenan perlu dijajal nek ra ngandel. Duwe anak sesasi tiap bulan disedekahi, khusus si anak itu disedekahi agar menjadi anak yang hebat 29.999.500 rupiah. Oh nek ra jenius ya ijoli di T310 ada. Nak kula pun kula sedekah pendak sasi Pak mboten pinter ya. Malah lolak-lolok. Terus sedekah piro? 3.000. Walah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Dan ke depan akhirnya orang itu ya tidak perlu sekolah. Konsep homeschool itu menunjukkan bahwa lembaga sekolah formal itu mulai ketinggalan. Salah satu penandanya. Lama-lama orang itu bisa baca tulis. Udah selesai apa-apa belajar sendiri bisa. Belajar komputer sendiri bisa. Belajar internet bisa. Udah. Sekolah telat. Itu sing sapa kae lulusan MTS Poman anak Sleman sing bisa gawe aero modeling belajar sendiri. Pesawat aero modeling Habibie Gumun. Dosen-dosen elektronika apa elektronik ya sing UGM itu kalau lomba tingkat nasional malah konsultane itu. Anak Man itu. Anak Sleman pinggir rumahnya pinggir Selokan Mataram. Belajar sendiri. Kowe jenenge bisa pinter. Mbok sekolah neng jurusan elektronik universitas apa no. Harvard no. Dasarnya lolak-lolok ya nyambung kabel jeblok.
Wis diajari. Aku iki insinyur listrik. Lulusan luar negeri nyambung. Boy benake antena TV ora iso ya. Mencet saklar ora iso. Saking kebangetene ya ngumpamake. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi kalau sekolahnya itu SD, TK, gurune ini nggak bisa mengajar anak kita, ya perlu dipindah anak kita. Ini gurune nggak becos, nggak benar ya dipindah. Tapi ya jangan buru-buru menuduh. Kok dipindah anakmu? Wah, nggak becos kok. Kok tahu kalau nggak becos? Wah, nilai anak saya itu semua 4,3. Berbahasan Rohlanti anakmu lah ini. Lah wong ngeces terus ngono. Wijine nek 3-4 ya wis bener kowe kudune 0. Gurune wis pinter banget kuwi asline. Mati salah kowe. Terus tak pindah nanti ya gregetan tak pindah SLB sip. Aduh. Gua ndek sekolah terus ngomong kocar sekolah neh TK-ne itu. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Gus Dur ke lulusan SEMEA tadi presiden. Megawati yang lulusan SMA tadi presiden. Pak Harto mungkin Gus Dur karo Megawati keduren pendidikannya SMA. Lah Pak Harto SMP malah iso 30 tahun ya tadi presiden. Mungkin ada lulus SMA malah mung dilit kok Gus Dur ku ya. Dasare ampuh. Ini sekarang itu provokasi terus kalau nggak sekolah, kalau nggak ini kayak sekolah jalan satu-satunya jalan untuk sukses. Sekolah yang udah gagal, sarjana nganggur, lulak. Ora sekolah cerdas pinter ya, ora sekolah tur lulak. Ya oke. Aduh. Akhirnya sekolah wis iso top ndek sekolah. Kan kudune ngono ta, dadi nek sekolah ora usah sing larang-larang. Ngaji ya sing bayar larang-larang barang ya akhirnya kecelek. Ngajinya kamu enggak di Rofa kok di sana. Oh, di Rofa gratis. Sesuatu yang gratis itu kualitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Unen-unen Jawa ana rega ana rupa. Rupamu kuwi mau. Oh, dasar wong pokil dikai gratis wae ra trimo to. Lah nek wong cetil iki dikasih saja enggak anu ya. Orang pelit itu dikasih aja enggak terima ya. Lu kok dikasih? Ngono to. Jangan. Saking cetile kuwi. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman edan. Zamane sing edan. Nek menungsone Pak, luwih edan. Zaman ki asline ra edan zaman kok edan. Wonge sing edan. Zaman ra ngopo-ngopo meneng wae duduk manis. Donek ke zaman edan. Kira nggo Warsita ya perlu. Karo zaman iso diseneni Raden Ngabehi Rangga Warsita. Zamane edan. Zamane nesu ampun ngeten Raden Mas. Kula niku mung duduk manis. Sing edan niku menungsane. Gara mung istilah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam Nabi alaihi salatu wassalam bersabda. Ada kelingan soal sekolah mbiyen. Zaman samo TK lho. Nyekolahke nang SD Muhammadiyah Sapen katanya top. Nah, orang nang SD apa yang top itu Serayu apa? Sungai Serayu apa? Karo gurune karo tangga-tangga. Minim mbiyen kan ana kromoe Mbodon mbiyen isih top SD Muhammadiyah Mbodon. Mesti provokasi ya. Istri juga agak terprovokasi mbiyen. Rak sekolah nang SD Muhammadiyah Wonokromo.
SD-nya Laskar Pelangi, Andre Hirata di situ dulu. Misalkan kalau di kelas pakai helm kan aman. Nah, kok nek runtuh. Pak Kiai Katib datang, Pak, anak kita sekolah di mana ya? Gurunya tetangga-tangganya nyuruh anak kita sekolah kan di Bermutu ya di mana ya? Anakku cuma sekolah SD Muhammadiyah Nokromo, kaget. Lu kok bisa gitu? Lah iya gini-gini. Oh iya ya. Situ kan guru jadi paham ilmu bener. Oh iya, akhirnya SD Muhammadiyah Nokromo. Udah. Ada anak saudara supaya karo Samo. Oleh guru TK-nya enggak direkomendasikan kemana-mana, wis pokoknya asal sekolah ya. Pas ngotot orang tuanya mau sekolah di akhirnya di mana? Di Bodon apa mana? Ya ora dadi apa-apa. Dasare ra pinter ki ya ora pinter no, Pak. Ya dah. Dasare pinter wae. Habibie kan biyen TK-ne nang Sulawesi zaman dulu mungkin ora katokan barang kuwi ya. Bayangkan Sulawesi zaman Habibie dulu. TK-nya kayak apa, ya. Oh malah dadi cerdas sepol mungkin tak elit zaman TK atau katokan kuwi malah. Berarti nek anake dhewe ben pinter nek TK ampun katokan Pak ya sak karepmu. Sak karepmu kok terus mungkin iki mungkin kok ya ora mesti kok ya. Mungkin Bung Hatta ya Padang. Padang zaman dulu kan ya. Zaman dulu loh kita bayangkan zaman dulu. Bung Karno Blitar. Kira-kira TK-ne Bung Karno iki ngopo? Mungkin tak kataan tak lamben gitu. Zaman dulu masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati ngamalu qaumi Lutin. Yang paling aku khawatirkan diperbuat oleh umatku yaitu perbuatannya umatnya Nabi Lut. Yang paling aku khawatirkan, ini sabda Rasulullah, itu kalau umatku berbuat seperti umatnya Nabi Lut, homoseks. Yang sekarang berkembang luar biasa. Nah, malah mau ada undang-undang pernikahan antar jenis dibolehkan nih, biar. Jadi bar dinikahkan sesama jenis itu langsung dunia nikahkan meneng-reng tinju aja ta. Saya terima langsung tang langsung do tinju gitu. Lanang do lanang kok. Piye ta iki manusia ini menghancurkan dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya semua hal itu perlu direkam, ngaji seperti ini, di-upload, di-share. Santai-santai kalau buka internet ya buka saluran kita dulu, di-like, disukai, pijet, nah, diputar supaya ratingnya tinggi. Nanti kalau ratingnya tinggi orang cari-cari ketemu. Kan udah banyak gara-gara tanpa sengaja menemukan rekaman ngaji kita di YouTube, orang tidak baik menjadi bertobat kan banyak. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Langan Allah sab'atan min khalqi dan seterusnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.